Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di percobaan fisika dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan optical bench. Nah, optical bench ini kita akan mempelajari panjang fokus dari lensa positif dan lensa negatif. Nah, adapun untuk lensa positif, panjang fokusnya itu kita mempelajarinya dengan dua cara. Yang pertama melalui cara Gauss dan yang kedua melalui cara Bessel. Nah, dan untuk lensa negatif kita hanya mempelajari satu cara. Nah, lensa negatif ini bekerja sesuai dengan bantuan dari lensa positif. Oke, adapun alat dan bahan pada percobaan ini, yang pertama kita ada lampu sebagai sumber cahaya, kemudian ada layar, di mana benda ini terdapat celah di tengahnya. Kemudian selanjutnya di depannya ada lensa positif dan lensa negatif, dan kemudian ada layar untuk menampilkan hasil titik fokus yang diberikan oleh kedua lensa tersebut. Nah, alat-alat yang telah saya sebutkan tadi, yakni lampu, benda, kemudian lensa positif dan lensa negatif dan layar, itu kita susun seperti sistem pada optical bench yang ada pada modul. Nah, langkah yang pertama yakni kita nyalakan dahulu lampunya. Lampunya kita nyalakan. Nah, kemudian di depannya kita taruh benda yang ada celahnya di depannya. Kemudian untuk percobaan yang pertama dengan cara Gauss, kita pasang lensa positifnya di depan benda. Nah, di depan benda kita pasang lensa positifnya, kemudian di depannya ada layar sebelum lensa negatif, sesudah lensa negatif. Tetapi untuk percobaan cara Gauss, lensa negatifnya tidak dipasang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, yang pertama kita akan mengambil data panjang fokus dari lensa positif dengan cara Gauss. Nah, setelah tadi kita susun sesuai dengan sistem atau sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul, dari lampu hingga ke layar, selanjutnya kita atur jarak dari benda yang ada di sini, yang ada celahnya, ke layar itu sepanjang 70 cm. Nah, kemudian setelah diukur panjang dari jarak dari benda yang bercelah ke layar itu 70 cm, selanjutnya kita cari titik fokus di mana si cahaya yang masuk ke dalam lensa positif ini diperbesar pada layar, tampilannya diperbesar pada layar. Nah, caranya adalah dengan menggeser ke depan ataupun ke belakang ya. Intinya gini, cahaya yang tampak pada layar itu diperbesar gitu oleh si lensa positif ini. Di mana kira-kira titik dia diperbesar dan fokus gitu ya, dan fokus. Nah, setelah yang cahaya pada layar itu fokus seperti ini lagi. Nah, setelah dia fokus seperti ini, kita catat jarak dari benda ke lensa positifnya itu sepanjang berapa, dan kemudian kita catat juga dari lensa positif ke layarnya. Nah, caranya karena tadi dari benda ke dari benda yang bercelah ini ke layar itu sepanjang 70 cm, sekarang kita hanya mengukur jarak dari benda ke lensa positifnya. Kita cari tahu. Nah, kan selanjutnya kita mau mencari jarak dari benda ke lensa positifnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ternyata jarak dari benda ke lensa positifnya itu adalah sebesar lebih kurang 13,5 cm ya. Ya benar, 13,5 cm di sini. Nah, 13,5 cm itu jarak dari dari benda yang mempunyai celah ke lensa positif, yang menyebabkan
si cahaya yang melalui celah tersebut diperbesar di sini. Nah, data yang kita catat ketika data yang telah kita dapat, kita amati tadi, jarak dari benda ke lensa positif ini adalah 13,5. Selanjutnya kita catat ke lembar data percobaan kita. Nah, 13,5 itu adalah nilai V+. Jarak dari benda ke lensa positif itu adalah nilai V+. Selanjutnya, karena dia 13,5, jarak dari benda ke lensa positifnya kita catat sebagai V+. Nah, kemudian ada B+. B+ ini adalah jarak dari lensa positif ke layar. Nah, jarak dari lensa positif ke layar kita catat di B+ di sini. Nah, karena jarak dari benda ke layar ini adalah 70 cm, untuk mencari jarak dari lensa positif ke layar, itu tinggal kita kurangkan saja 70, jarak total antara benda ke layar, itu dikurangi jarak dari lensa positif ke benda. Berapa? Berarti 70 dikurang 13,5, berarti berapa? 56,5. Nah, setelah kita dapat nilai V+ dan nilai B+ nya, keterangannya kita isi di sini. Keterangannya apa? Keterangannya adalah sifat dari si lensa positif itu sendiri. Apa sifat lensa positif? Sifat lensa positif yang kita amati di sini adalah nyata. Dia terlihat nyata dan jelas gitu ya di sini. Kemudian dia terbalik. Jadi si lensa positif ini membalik cahaya yang masuk ke celah itu gitu. Terbalik, nyata, terbalik atau dibalik gitu ya. Nyata, terbalik dan diperbesar. Jarak yang di sini celahnya kecil, tapi yang tampak di sini diperbesar dan nyata gitu. Berarti diperbesar. Nah, setelah kita dapat nilai V+ yang pertama, kemudian nilai B+ yang pertama adalah 13,5 dan 56,5. Kemudian sifat dari si lensa positif itu adalah nyata, terbalik dan diperbesar. Selanjutnya, karena percobaan kita ini tidak terlalu pasti, terdapat banyak error, maka kita ulangi sebanyak 5 kali untuk mencari nilai kepastian yang lebih, ketelitian yang lebih baik gitu ya. Nah, kita ulangi sebanyak 5 kali. Kita geser lensa positifnya pada titik berapa aja pada titik berapa saja si lensa positifnya ini menampakkan dia nyata, terbalik dan diperbesar pada layar. Misalkan setelah kita geser, ternyata pada titik 13 dia tetap fokus gitu. Nah, berarti di sini berapa? Nilai B+ nya 57 gitu ya. 70 dikurang 13, 57. 70 itu yang tadi jarak dari benda ke layar. Selanjutnya kita geser lagi. Setelah kita geser lagi, dia ada nilainya 13,3. Berapa berarti di sini? 56,7 gitu ya. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 5, dan kalau misalkan mau memperkecil error, selanjutnya sama seperti itu. Tapi pada percobaan ini kita hanya menggunakan 5 data percobaan. Perulangan. Tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah cara Gauss. Selanjutnya kita akan menentukan dengan cara Bessel gitu ya. Kita menentukan panjang fokus lensa positif dengan cara Bessel. Nah, pada cara Bessel ini kita ada 2 variabel yang pengen kita amati gitu, yang ingin kita amati, yakni variabel S dan variabel D. Nah, di mana variabel S ini adalah ketetapan atau panjang ya, panjang dari jarak dari benda ke layar yang tadi sudah kita ukur di awal. Selama percobaan itu tetap berapa tadi? 70 cm. Kita catat di sini semuanya 70 cm. 70 gitu ya. Kita catat 70. Ini jarak dari benda ke layar. Oke, selanjutnya nilai D. Untuk variabel D ini kita cari jarak dari di mana si bayangan itu diperbesar oleh si lensa positif ke di mana si bayangan itu diperkecil oleh lensa positif ini di sini. Nah, jarak dari ketika dia diperbesar dan diperkecil itu kita cari gitu ya, kita hitung. Misalkan pada jarak dia diperbesar tadi adalah 13,5. Nah, 13,5 dan kemudian
ketika dia ketika dia diperkecil, itu jarak dari benda ketika dia diperkecil itu sepanjang 56,5 gitu. Nah, untuk mencari nilai D adalah nilai 56,5 itu dikurang 13,5. Jarak dari benda ketika dia diperkecil dikurang jarak dari benda ketika dia diperbesar di sini. Nah, seperti itu. Nah, berarti nilai D ini adalah 56,5 dikurang 13,5 berapa? Berarti 43 gitu ya. Nah, 43 ini kita catat di variabel D di sini. 43. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita cari untuk variabel D pada perhitungan ke-2, ke-3, dan 4, ke-5. Intinya yang D ini kita ulangi sebanyak 5 kali gitu. Misalkan kita dapat di sini 41, 40 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk keterangannya karena tadi sifat dari si lensa positif ini adalah diperbesar dan juga diperkecil, artinya kita tulis di sini keterangannya nyata terbalik, diperbesar dan diperkecil. Oke, tadi kita telah melakukan percobaan menentukan panjang fokus lensa positif dengan cara Gauss dan cara Bessel gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang fokus dari si lensa negatif ini. Nah, untuk menentukan panjang fokus lensa negatif ini, jarak yang semulanya tadi 70 cm jarak dari benda ke layar, ini kita tambahi panjangnya menjadi ke 80 cm. Kenapa ditambah panjang? Karena kita menggunakan dua lensa supaya pengamatan kita lebih fokus gitu. Nah, itu kenapa diperpanjang. Nah, kemudian di sini kita untuk mengamati yang lensa negatif ini kita menambahkan lensa positifnya. Nah, kenapa ditambahkan lensa positifnya? Karena karena untuk membantu si lensa negatif ini menampilkan bayangan pada layar. Kenapa? Karena lensa negatif ini bersifat divergen. Dia tidak dapat menampilkan bayangan ke layar karena dia menyebarkan bayangan itu sendiri, tidak bersifat konvergen seperti si lensa positif. Dia hanya dapat bekerja dengan bantuan dari si lensa positif ini. Itulah kenapa kita tambahkan si lensa positif ini untuk menentukan panjang fokus dari si lensa negatif. Nah, itulah tadi kenapa kita menggunakan bantuan dari si lensa positif dan kenapa jaraknya ditambah panjang gitu ya. Nah, selanjutnya variabel untuk menentukan nilai panjang dari fokus lensa negatif itu kita ada nilai V+, nilai C, dan nilai B min. Di mana nilai V+ itu adalah jarak dari benda ke lensa positif dan nilai C ini adalah jarak dari lensa positif ke lensa negatif, dan kemudian nilai B min adalah jarak dari lensa negatif ke layar. Nah, untuk nilai V+, karena kita telah mengukur nilai V+ ini pada percobaan tadi yang Gauss, kita anggap nilai V+-nya sama. Kita tinggal masukkan yang tadi nilai V+ dengan cara Gauss ya, tinggal kita masukkan. Nah, kemudian untuk mencari nilai C. Nah, untuk mencari nilai C ini adalah kita dengan cara mengukur jarak dari benda ke lensa negatif. Nah, selanjutnya kita amati berapa jaraknya. Berarti jaraknya di sini terbaca sebesar 60 cm. Nah, jarak 60 cm itu kita kurangi dengan nilai V+-nya. Karena jarak dari sini ke sini adalah
jarak dari lensa negatif ke lensa positif adalah jarak dari lensa negatif ke benda dikurangi jarak dari lensa positif ke benda gitu. Nah, nilai 60 tadi kita kurangi dengan nilai V plusnya. Nilai V plusnya itu adalah 13,5. 60 dikurang 13,5 adalah sebesar 46,5. Benar ya? 46,5 kita catat sebagai nilai C. Nah, setelah kita dapat nilai C 46,5 ini, kemudian kita cari nilai B-min-nya. Nilai B-min-nya itu adalah jarak dari lensa negatif ke layar. Seperti yang tadi sudah saya bilang. Caranya adalah dengan mengurangi total panjang dari benda ke layar. Itu yang tadi saya bilang 80 cm ya. 80 cm dikurang jarak dari benda ke lensa negatif. Itu sebesar 60 cm tadi, 60 cm. Berapa? 80 dikurang 60 adalah 20 cm. Kita catat sebagai nilai B-min-nya. Setelah kita mendapatkan nilai C dan nilai B sebesar 46,5 dan nilai B-nya 20 gitu ya. Kita catat keterangannya. Keterangan dari keterangan yang ada pada lembar data itu adalah sifat dari si lensa negatif itu sendiri. Sifat dari si lensa negatif itu sendiri adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, untuk percobaan optical bench itu kita ada 3 tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa tadi di awal ya untuk mencatat nilai suhu, kelembaban, dan tekanan pada ruangan laboratorium, dan ketika sudahnya juga dicatat gitu. Nah, cukup sekian mungkin untuk percobaan optical bench-nya pada pertemuan kali ini. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.